Simak video ini, agak seru. Simak. Semua jawaban benar jika tidak ada ini. Karena ini soal bahasa Indonesia, maka yang perlu kita perhatikan adalah huruf kapital dan huruf kecil. Ini salah karena huruf kapital. Ini salah karena huruf kapital. Ini juga huruf kapital. Maka jawabannya adalah tangan. Oke? Tidak bermaksud lain, dia guru bahasa Indonesia, saya guru bahasa Indonesia. Ini hanya sekedar seru-seruan saja, saling koreksi gitu ya. Nggak ada maksud lain. Simak ulasan saya. Salam literasi teman-teman, kita hari ini membahas tentang video yang rame tentang soal bahasa Indonesia. Katanya soal bahasa Indonesia. Oke, itu menarik karena saya juga guru bahasa Indonesia. Kita coba urai logika berpikirnya. Ternyata ketika pertanyaannya semacam ini, manusia minum pakai titik-titik-titik, gelas, tangan, mulut, air. Menurut penjelasan di video, jawabannya itu tangan. Alasannya karena tangan di sini hurufnya tidak kapital, yang lainnya huruf kapital karena ini melanjutkan teks gitu. Apakah itu benar? Tentu saya akan gugat, itu kurang tepat. Maaf, ini tidak bermaksud lain, ini hanya saya koreksi. Mengapa demikian? Karena di dalam membuat soal bahasa Indonesia, unsur yang terpenting itu adalah ketepatan, kelengkapan perintah. Perintah di sini itu jelas tidak ada konteks tentang membahas kapital atau ejaan. Sekalipun di sini tentu kita bisa melihat ada ejaan, tapi kita tetap mengerjakan soal bahasa Indonesia itu berdasarkan kelengkapan perintah. Di sini perintahnya nggak ada itu tentang membahas kajian kapital. Jadi itu yang mengecoh. Apakah itu baik? Oh tidak, gitu. Itu yang keliru dalam hal-hal semacam ini yang harus saya luruskan. Kalau ketemu soal semacam ini, itu bisa kita gunakan logika kelogisan dalam teks itu sendiri gitu. Jadi tidak perlu ditambah-tambahi keterangan, oh ini membahas kapital maka jawabannya ini. Enggak, karena kapital sendiri di sini nggak diucapkan, nggak ada ini kapital di sini. Jadi kita bisa pakai pendekatan-pendekatan yang murni apa adanya dalam teks itu. Apa itu? Yaitu kita cek aja kelogisan berbahasanya. Manusia minum pakai apakah gelas, apakah tangan, apakah mulut, apakah air? Jawabannya kalau kita pakai pendekatan kelogisan, itu jelas jawabannya gelas. Karena apa? Karena tangan itu otomatis orang minum pakai tangan. Jadi ini sebenarnya tereliminasi dengan kelogisan sendiri. Apakah orang minum pakai mulut? Ya otomatis, jadi ngapain disebutkan? Apakah orang minum nggak pakai air? Ya kan pakai air, jadi ini murni juga dieliminasi. Tapi apakah orang selalu minum pakai gelas? Kan enggak. Karena gelas di sini itu kayak semacam pilihan. Ada juga bisa minum pakai plastik, pakai botol, pakai ember. Bisa karena ini masih ideal. Gitu teman-teman. Ini jawaban kelogisan. Karena di soalnya sendiri tidak ada ulasan harus membahas huruf kapital. Paham di sini ya? Jadi di dalam ilmu bahasa itu selain ada kelogisan, ada kepaduan, ada keefektifan. Gitu, ada kelogisan. Gitu teman-teman. Jadi soal ini jangan sampai dipahami sepihak. Oh itu karena ada kapitalnya. Lu mana perintah tentang kapital? Soal bahasa Indonesia itu selalu mengacu pada perintah. Tidak lebih dan tidak kurang. Jangan sampai perintahnya diucapkan belakangan. Kan gitu. Saya rasa ini yang bisa membedah logika dari soal bahasa Indonesia ini. Manusia minum pakai apa? Kalian jawabnya dengan tegas, gelas. Karena apa? Karena tangan, mulut, air itu sudah sewajarnya terjadi. Justru kalau tangan, mulut, air ini ditempel pada jawaban ini, itu kalimatnya menjadi tidak efektif. Sama seperti kasus seperti ini. Adi memakai baju warna putih. Warna putih ini tidak efektif. Karena apa? Karena putih sendiri itu mengacu pada warna.
Jadi warnanya pasti harus dihapus. Adi memakai baju putih. Begitu. Itu sebabnya tangan ini nggak efektif. Mulut ini nggak efektif. Air ini nggak efektif. Karena semua ini mengacu pada secara otomatis maksud dari minum. Begitu. Kalau gelas ini baru tentatif. Dia berupa pilihan. Begitu teman-teman. Semoga menjelaskan secara runut kelogisan berbahasa. Salam literasi. Ya, oke. Ini sangat menarik ya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Algrapi ya. Tidak ada maksud apa-apa juga. Saya di sini hanya mencoba untuk mengemukakan pendapat saya terhadap soal yang viral ya, soal bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut Bapak Algrapi itu soal ini tidak benar ya seperti yang kita lihat di video. Tapi kalau menurut saya begini Pak, kunci dari soal ini adalah soal bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita berbicara soal bahasa Indonesia, maka kita akan berbicara tentang tanda baca, huruf besar, huruf kecil. Kita tidak berbicara tentang logik ya, kita tidak berbicara tentang logik sebuah pertanyaan, logik sebuah kalimat, tidak. Jadi kalau menurut saya yang disampaikan oleh guru bahasa yang pertama tadi, bahasa Indonesia tadi itu sudah benar, karena kata kuncinya beliau menyebutkan bahwa soal bahasa Indonesia. Kalau soal bahasa Indonesia, maka jika ada sebuah kalimat yang perlu kita perhatikan adalah tanda bacanya atau huruf besar, huruf kecilnya gitu. Kecuali di sini disebutkan soal biologi atau soal fisika gitu ya, maka kita harus mencari jawaban yang sesuai dengan nalar, sesuai dengan logik kita. Manusia minum pakai apa gitu? Apakah pakai air? Bisa juga kan? Pakai mulut juga bisa, pakai gelas begitu ya. Jadi di sini sebenarnya soalnya ini sangat mudah sekali. Kita lihat aja tanda bacanya di sini. Benar kata guru bahasa Indonesia itu. Sama seperti begini ya. Satu lagi soal saya buat. Nama saya, sebentar. Nama saya, misalkan begini. Nama saya Budi misalkan. Kalau ini dalam bahasa Indonesia, ini benar Pak. Tapi kalau dalam bahasa, kalau dalam soal lain, ini belum tentu benar. Karena nama saya bukan Budi, begitu kan. Nama saya adalah Del, begitu. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kalau untuk menjawab soal bahasa Indonesia seperti ini, mau dibuat di sini misalnya pun pakai mobil, gitu ya. Mau di sini dibuatnya pun juga pakai pakai senjata, atau mau di sini pun dibuatnya misalkan pakai rumput, gitu ya. Di sini pakai udara, tetap kita akan memilih rumput karena di sini kita melihat tanda bacanya, kita bukan melihat logiknya. Karena balik lagi ke soal bahasa Indonesianya, ke clue-nya tadi gitu ya. Nah, jadi untuk kasus seperti ini saya rasa saya lebih setuju dengan pendapat Bapak guru yang pertama gitu. Oke, mungkin kalau saya ada salah saya mau dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.